Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji Sulaiman lagi, kembali lagi di channel yang insya Allah penuh berkah ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita simak, akan kita dengarkan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabb. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari, membahas satu motivasi buat kita pribadi agar apa? Agar kita bisa menjadi hamba yang lebih baik dan lebih baik hingga menjadi yang terbaik. Teman-teman, kita tahu bahwa hidup dan mati ini Allah ciptakan supaya apa? Supaya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah bisa menguji mana di antara kita semua yang paling baik amalnya. Kan begitu ya. Sehingga perlu bagi kita untuk mendorong diri kita supaya bisa menjadi orang yang lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa saya ingin membahas tentang motivasi agar kita bisa menjadi lebih baik? Sebab saya sering mendengar bahwa ada segelintir di golongan masyarakat kita punya semboyan, punya istilah atau prinsip lah, kalau mau dikatakan prinsip. Mereka katakan kalau mau jadi orang baik, ya baik sekalian, jangan nanggung gitu. Kalau mau jadi orang orang jahat, ya jahat sekalian, jangan nanggung. Nah, prinsip ini atau semboyan ini sangat tidak cocok bagi saya pribadi. Teman-teman mungkin juga bisa sepakat, bisa juga tidak sepakat. Tapi kalau saya pribadi sangat tidak cocok dengan semboyan ini. Sebab mau diterapkan di kehidupan dunia ini, tidak akan pernah kita temukan di muka bumi ini seseorang yang 100% baik. Tidak akan kita temukan. Mesti ada kesalahan-kesalahan atau perbuatan dosa yang dia lakukan, baik kecil maupun besar, mesti ada. Sebaliknya juga begitu. Tidak akan kita temukan di muka bumi ini seseorang yang selama hidupnya dosa terus. Ini kita bicara kaum muslimin wal mukminin, begitu ya, bukan di luar itu. Kalau di luar itu kita tidak membahas. Jadi tidak ada orang yang 100% dalam masa hidupnya dosa sepanjang masa, tidak ada. Mesti ada nilai-nilai kebaikan yang pernah dia lakukan, baik itu nilainya kecil ataupun besar. Sehingga prinsip segelintir orang yang begini ini hanya memotivasi orang lain agar dia mudah berputus asa. Sebab dia berusaha menjadi baik, tidak baik-baik. Dia berusaha menjadi orang jahat, tidak jahat-jahat. Akhirnya dia bingung di tengah, iya enggak? Nah, jadi tidak ada prinsip seperti itu, tidak ada. Dorongan kita sebagai kaum muslim, kaum mukmin, umat baginda Rasul, kita didorong untuk bisa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, menjadi yang terbaik, lebih baik dan seterusnya. Bukan kita malah didonkan dengan prinsip yang salah tadi. Kalau mau jahat sekalian, jangan nanggung. Istilahnya nggak usah berbuat baik sekecil apapun atau bagaimanapun. Nah, itu kan prinsip yang salah. Saya sering mendengarkan prinsip seperti itu. Jadi sudahlah, kita jalani ringan aja hidup ini. Yang penting mana yang perlu dibenahi, mana yang perlu diperbaiki. Istilahnya kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, kita taubati. Dosa lagi, taubat lagi, seterusnya begitu. Taubat itu apa sih? Taubat itu kita menyesali apa yang sudah pernah kita lakukan, perbuatan maksiat,
kemudian berkomitmen dalam jiwa kita untuk tidak mengulangi lagi, dan yang ketiga kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang sudah kita lakukan segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat tidak pernah tertutup sampai Allah memberi satu alarm, yakni matahari sudah mulai muncul dari arah barat, min maghribiha. Jadi tidak perlu ada rasa putus asa, aduh jangan-jangan saya memang sudah diciptakan menjadi orang yang ahli maksiat, ahli jahat. Tidak ada yang tahu takdir kita. Kalau sudah ada orang yang tahu takdirnya, itu adalah bisikan-bisikan setan yang perlu dilawan. Maksudnya begini, orang tahu takdirnya, sudahlah, di dalam hatinya dia punya keyakinan 100% bahwa dia memang tidak akan pernah menjadi orang yang baik. Nah, itu adalah gangguan setan yang perlu dilawan. Sebab misi dan visi setan itu memang membuat seorang hamba berhenti beramal, berhenti melakukan kebaikan. Dia diturunkan semangat, motivasi dalam jiwanya diturunkan. Itu misi-misi setan, sehingga dia putus asa, perlu dilawan. Rasulullah katakan begini untuk masalah taubat. Taubat itu mu'allaqatun fil hawa, tunadi al-laila wan nahar, la taftur may yaqbalni la yu'attab. Jadi taubat itu digantung di atas sana, fil hawa. Dia setiap hari, setiap malam memanggil-manggil kepada hamba yang mau menghadapku maka akan diampuni. Ini adalah kesempatan yang tidak pernah tertutup. Sampai kapan? Itu terus berjalan setiap hari, setiap malam. Hamba, siapa saja dari kalian yang menghadapku, berarti dia bersiap menyiapkan diri untuk bertaubat kembali kepada Allah, maka dia tidak akan diazab, maka dia akan menjadi orang yang beruntung tentunya. Sampai kapan itu di pintu taubat? Sampai matahari terbit dari arah barat, hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Ketika sudah keluar dari arah barat, wa idza tala'at asyamsu min maghribiha, maka rufi'at. Ketika matahari sudah terbit dari arah barat, maka pintu taubat sudah diangkat, atau istilah lainnya sudah ditutup. Jadi selama kita masih diberi hayat, ada kehidupan dalam jiwa kita, mari kita semangat untuk membenahi diri, bertaubat. Apa yang sudah kita lakukan, perbuatan-perbuatan dosa, salah taubat lagi, salah taubat lagi, salah taubat lagi, sampai akhir hayat kita. Ini yang benar, bukan kalau jadi orang jahat, ya jahat sekalian. Nah, ini yang sangat tidak pernah bisa diterima oleh akal kita. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa tidak ada di muka bumi ini orang yang jahat 100%, tidak juga ada orang jahat, tidak juga ada orang yang baik 100% selama hidupnya. Mesti ada kesalahan-kesalahan, mesti ada kebaikan-kebaikan, walaupun itu tidak banyak, begitu ya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kita sendiri, kita pribadi, untuk tidak berputus asa dalam kebaikan. Tidak ada istilah kata terlambat dalam taubat. Sebesar apapun dosa kita, setinggi apapun dosa kita, pasti kita akan diampuni jika kita betul-betul bertaubat. Sebab Allah adalah Maha
Maha Pengampun. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.